Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Sahabat Belajar, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatur waktu belajar yang baik, gitu. Kenapa kok harus diatur nih? Karena kalian tentunya udah tahu nih, kalau waktunya kita tidak atur, maka nanti efektif kita untuk belajar itu bakal berkurang, gitu. Nah, gimana sih cara tipsnya agar kita mengatur waktu? Yuk kita dengarkan baik-baik ya. Oke, yang pertama, oh, cara kita mengatur waktu belajar adalah yang pertama adalah kita membuat list belajar dulu. Apa nih list belajar adalah? List belajar di sini adalah kita membuat list pada hari ini tuh kita mau belajar seperti apa, gitu. Belajar apa aja itu kita harus kita buat list dulu, gitu. Dan yang kedua adalah kita membedakan antara list belajar dan kita membuat list belajar, ya. Kita membuat list belajar sama kita membuat list tugas kayak gitu loh. Nah, kenapa nih harus dibedakan antara list belajar dan list tugas gitu? Karena belajar dan tugas itu adalah dua hal yang berbeda gitu loh. Kalau belajar adalah kita tahu sendiri bahwa belajar itu kita memahami materi kita dan menghafalkan materinya. Sedangkan kalau mengerjakan tugas adalah mencari sebuah solusi dari sebuah pertanyaan gitu, atau entah itu tugas kita itu apa, kita harus cari itunya. Jadinya kalau belajar tadi adalah memahami, sedangkan kalau tugas itu adalah mencari jawaban kayak gitu. Nah, setelah kita membuat list belajar tadi antara belajar dan mengerjakan list belajar dan mengerjakan tugas ini. Nah, ini adalah yang kedua adalah memisahkan waktunya. Loh, kenapa harus dipisahkan? Karena tadi kan dua hal itu tadi kan beda banget ya, antara belajar dan mengerjakan tugas. Kalau belajar tadi memahami dan menghafalkan kayak gitu. Nah, kita bedakan nih, karena apa? Karena kalau kita samakan, kita jadikan satu sama belajar dan mengerjakan tugas itu nanti nggak akan maksimal. Nah, gitu loh, nggak mungkin maksimal. Karena itu maka harus kita pisahkan nih, kita pisahkan waktu belajar dan waktu mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, ya itu nanti Ananda atur sendiri antara waktu belajarnya itu jam berapa sampai jam berapa, dan waktu mengerjakan tugasnya itu jam berapa sampai jam berapa, itu harus dipisahkan. Nah, setelah kita pisahkan nih antara waktu belajar kita dan waktu mengerjakan tugas kayak gitu ya, yaitu kita harus, yang ketiga adalah kita memberikan penghargaan sama kita, dari kita sendiri kayak gitu loh. Kenapa harus dikasih penghargaan? Karena apa? Waktu kita mengerjakan tugas atau waktu kita belajar adalah kita kayak itu loh. Energi kita itu sangat banyak yang kita butuhkan kayak gitu. Makanya tingkat kesetresan kita kan kadang saat kita belajar itu jenuh kayak gitu. Nah, itu bakal muncul saat jenuh ini, maka kita perlu apa? Yaitu kita harus memberikan penghargaan kepada diri kita sendiri. Caranya apa? Ya silahkan nanti Ananda semuanya. Kalau saya suka nonton anime kayak gitu ya. Kalau Ananda apa? Silahkan yang pengen lihat drakor ya drakor kayak gitu. Atau mungkin main game online, silahkan main game online. Tapi harus dikasih waktu antara buat penghargaan diri kita sendiri. Jangan nanti waktu buat belajar dan mengerjakan tugas itu lebih sedikit daripada waktu kita menghargai diri kita sendiri. Jadinya lebih banyak waktu kita belajarnya kayak gitu. Kalau waktu kita belajar mungkin 2 jam gitu, kita waktu belajar 2 jam, habis belajar kita main game, atau kita menghargai diri kita tadi cuma mungkin 30 menit, silahkan kayak gitu. Agar apa? Agar refresh lagi pikiran kita, terus habis itu kita lanjut mengerjakan tugas kayak gitu. Nah, untuk ini silahkan Anda semuanya pilih kesukaan Anda itu apa, silahkan untuk dikerjakan setelah belajar atau mengerjakan tugas.
Terus yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah kalau tadi kita udah memberikan penghargaan sama kita ya, yaitu kita tidak boleh menunda-nunda tugas kayak gitu lah. Kenapa? Kan tadi udah di list nih tugasnya apa aja ya. Kita harus mengelis tugasnya, antara tugas pelajaran A, B, C, D itu apa aja, terus deadline-nya itu seperti apa, kapan kayak gitu. Maka kita tahu nih, kalau sudah di list tadi kan kita tahu, wah pelajaran matematika ternyata besok dikerjakan, besok dikumpulkan, maka hari ini harus dikerjakan. Wah, pelajaran sosiologi minggu depan, jadinya masih cukup nih buat untuk mengerjakan tugas yang lebih mendesak lagi ya gitu. Nah, kenapa ini? Nah, tadi setelah kita mendapatkan tugas adalah kita tidak boleh menunda-nunda tugasnya. Nah, ini yang sulit bagi kita semua, bagi teman-teman, ya kan? Karena apa? Biasanya kalau kita punya tugas, kebanyakan ya udah tugasnya tidak kita list, cuma kita tumpuk. Akhirnya nanti apa? Di akhir pas kita akhir-akhir semester kayak gitu biasanya tugasnya numpuk banget, numpuk banyak banget kayak gitu, numpuk banyak banget, akhirnya apa, kita stres banyak karena kebanyakan tugas tadi. Nah, ini fungsinya kita tidak boleh menunda-nunda tugas kita gitu. Biar apa? Biar tugasnya tidak menumpuk kayak di akhir semester. Terus yang kedua apa? Biar kita nggak pusing sendiri ya gitu loh. Kan enak ya kalau kita punya tugas hari ini terus nanti malam kita kerjakan, besok udah nggak mikirin lagi, kita bisa lebih fokus ke belajar kita gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Lihat deadline-nya tadi. Kan kita udah lihat nih, kalau waktu belajar kan kita tentuin ya, udah kita tentuin. Terus waktu mengerjakan tugas itu tentunya kita harus lihat deadline-nya. Jangan nanti deadline-nya yang lama kita kerjakan lebih dahulu, padahal yang besok itu deadline buat besok nggak kita kerjakan. Jadinya kita lihat deadline untuk tugas kita itu, deadline yang mana yang lebih dekat itu harus yang kita kerjakan, harus kita utamakan kayak gitu loh. Ya, sebagai contoh gini ya, kalau ada 3 tugas nih ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Matematika dikumpulkan 4 hari yang akan datang, sedangkan bahasa Indonesia 2 hari yang akan datang, dan bahasa Inggris 1 minggu lagi ya gitu. Maka yang kita kerjakan yang utama adalah bahasa Indonesia dulu, karena apa? Waktu pengumpulannya itu lebih dekat kayak gitu. Tadi berapa? 2 hari yang akan datang kayak gitu. Nah, seperti itu dulu eh, untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk beri dukungan kepada channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.